وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dalil haramnya yang pertama dari Quran. Kita masuk di bab yang ketiga tentang dalil-dalilnya. Yang pertama dari Al-Quran. Kalau masih ingat di kitab usul fiqh, urutan dalil Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Jadi kalau udah ada dalilnya ayat, dalilnya hadis, maka orang beriman nggak boleh menolak. Nah, bahkan ketika ada ijma, kaum muslimin ijma, para ulama ijma, kita juga nggak boleh menolaknya. Contoh, ayat tentang rajam, gitu. Nggak ada, udah dihapus. Gitu. Tapi kaum muslimin ijma sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin 4, gitu kan. Kemudian para a'immah setelahnya sepakat kalau rajam, hukum rajam pada zina itu ada, gitu. Maka harusnya nggak boleh ditolak. Wallahu ta'ala. Dalil Quran pertama, Quran surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ini pendek. Sebenarnya ini panjang tapi dipotong di sini. Apa-apa. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba kalau kalian orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa tuntunan dari keimanan adalah dengan meninggalkan riba. Jadi iman kita dipertanyakan kalau kita masih doyan makan riba, sebagaimana kita dipertanyakan iman kita kalau kita masih doyan makan babi, makan anjing, minum minuman keras. Katanya beriman mas, kok suka merokok? Katanya beriman, kok suka narkoba, kok suka zina? Pertanyakan iman kita. Makanya Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina, ketika berzina dia sebagai seorang mukmin. Artinya apa? Imannya ngedrop, imannya turun. Jangan dikafirkan, bukan. Dosa-dosa itu tidak mengkafirkan pelakunya selama tidak menghalalkannya. Nah, riba dan keimanan selamanya tidak akan berkumpul dalam seorang hati. Artinya riba itu akan mengurangi keimanan. Maka nggak akan berkumpul. Orang beriman, ya toh, tabiatnya setelah beriman adalah beramal soleh. Termasuk tidak soleh adalah bermain riba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Bertakwalah takutlah kalian pada neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Jadi orang yang ngakunya beriman terus nekat makan riba, nah maka pada hakikatnya dia itu orang-orang yang ingkar. Hati-hati. Diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau berkata ini adalah ayat dalam Al-Quran yang paling menakutkan mengancam riba karena Allah mengancam orang yang bermain riba dengan neraka. Padahal neraka dipersiapkan buat orang kafir jika mereka tidak menjaga diri dari riba. Berarti yang makan riba dikafirkan? Tidak. Gitu loh. Tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Cuman neraka ini loh disiapkan buat orang kafir. Kamu sebagai orang beriman kok makan riba? Yuk kamu ngicipin neraka loh gitu. Logikanya gitu. Penjelasannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaiton minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Kemudian ayat terakhirnya waman ada faulaika ashabun nar, dan siapa yang kembali kepada riba setelah datangnya peringatan maka dia menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dia di neraka kekal. Baqarah 275. Jadi potongannya taruh di atas, ini potongannya lagi taruh bawah. Sahabat Ibnu Abbas berkata, orang yang mengambil riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila tercekik. Wes gila tercekik. Apakah ada tangannya mencekik? Belum tentu ya. Tapi maksudnya gila tercekik itu dalam kondisi susah, sulit, sumpit. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, ini adalah ancaman yang besar dengan kekal di neraka bagi yang kembali mengerjakan riba setelah jelas larangannya. Tidak ada daya kekuatan kecuali Allah yang Maha Agung.
Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, fa illam tafalu fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Kalau nggak kamu kerjakan, maka izinkan ya, adanya perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah akan merangi kalian gitu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu tobat, maka pokok hartanya kamu bisa ambil. Utangnya 1 juta, punya bunga 200 gitu kan. Tobat, maka 200 jangan diminta, 1 jutanya ambil. La tadlimuna wa la tudlamun. Nek kamu manut, maka kamu nggak menjadi orang dolim dan kamu nggak didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dalam ayat ini menunjukkan bahwa riba adalah dosa besar karena diancam dengan neraka, gitu kan. Karena pelaku diumumkan juga dan untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah ini lagi, diperangi Allah dan Rasulnya. Orang kalau benar-benar punya iman takut. Kalau misal kamu ya nanti kamu punya istri yang sangat kamu cintai, mungkin karena cantiknya, mungkin karena baiknya, mungkin karena solehahnya, kamu sangat cintai. Terus tiba-tiba dia mengatakan ke kamu, Mas, aku sekarang marah sama kamu atau benci sama kamu gitu. Dan itu kan seorang laki-laki akan berusaha untuk mengembalikan keadaan tidak seperti itu. Ya. Terus baliknya wanita juga bisa saja. Aku sekarang udah nggak ada hasrat sama kamu, kata suaminya. Ya, tentu akan bingung, gimana nih? Nah, seorang yang beriman harusnya ketika diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan diancamnya itu perang gitu. Maka ya harusnya mikir berkali-kali gitu loh untuk melakukan perbuatan itu. Imam Malik rahimahullah berkata, sungguh aku telah meneliti lembaran Quran dan Sunnah dan tidak aku melihat sesuatu yang lebih buruk daripada riba. Kenapa? Ditantang perang oleh Allah. Jadi nggak ada dosa yang sampai dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali riba. Kenapa sih? Karena riba itu mendolimi banyak orang. Inilah sebagian dari ayat-ayat Quran yang mengharamkan riba. Sangat jelas dan gamblang bahwa riba adalah perkara yang jelas-jelas haram. Itu baru ayat. Hadis gimana? Nabi SAW bersabda, istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merusak, menghancurkan. Qalu, mereka bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahunna, apa itu 7 itu? Qala, beliau mengatakan, al-israku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga qatlul nafsi allati haramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang tidak ada ya, kebenaran di dalamnya. Artinya nggak dibenarkan sama sekali kelakuan itu. Bukan dia kriminal, bukan dia penjahat, tiba-tiba dibunuh, dirampok, dibegal. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, wa tawalli yauman zakhfi, kabur dari medan perang. Yang terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh orang-orang beriman yang muhsonat dan dia menjaga kehormatannya ya, al-ghafilat sebagai orang-orang yang ghafilat, lalai, ya, serong, berbuat keji. Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang lain dikatakan tadi nomor riba itu urutan nomor 1, 2, 3, 4. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, wa katibahu yang nulisnya, saksi-saksinya, dan Nabi mengatakan hum sawa. Mereka semua sama aja. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ar-riba salah satu wasab'una baban. Riba itu punya 73 pintu. Pintu apa? Pintu dosa. Aisaruha mislu ayyangki harrajulu ummahu. Yang paling ringannya itu setara dengan dosa seorang laki-laki, anak laki-laki yang menzinai ibunya. Sedangkan dosa anak yang menzinai ibunya itu adalah dalam tataran dosa zina, itu dosa zina yang paling besar. Zina seorang laki-laki dengan perempuan yang nggak dikenal itu dosa. Dan dosa besar. Gitu. Maka dosa seorang laki-laki dengan zina dengan ibu kandungnya
itu jauh lebih besar, berkali-kali lipat daripada itu. Dari Abdullah bin Handalah radhiyallahu an berbahasa Rasulullah bersabda, dirhamun riban ya'kulur rajulu wa huwa ya'lamu, satu dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki dan dia tahu kalau itu harta riba, asyaddu min sittati wa salasina zinyah, maka dosanya lebih besar atau lebih jelek daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina dosanya kan besar tuh, maka ini masih lebih ringan daripada riba. Ya, dan kita nggak boleh kemudian mengatakan, loh ini tak zina lah daripada riba, nggak boleh. Ancaman demi ancaman ini bukan berarti kita harus menyepelekan, justru kita harus takut, kita harus hati-hati. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi illa killah. Tidaklah harta yang dari riba itu ketok banyak gitu. Maka sini dikatakan akibatu amrihi illa killah. Endingnya tetap aja nanti itu akan menjadi killah, sedikit. Di sini dimakan sebagai bangkrut. Ketoknya sugih dari rentenir, ketoknya sugih dari kerja di bank gitu. Tapi ending dari semua itu tetap nanti akan habis. Itu yang disebut dengan nggak barokah kayak gitu. Kemudian dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qaimun. Kami, atau kata Nabi SAW, mendatangi sebuah sungai, sungai itu mengalir darah di dalamnya, kemudian qaimun ala wasatin nahr wa ala sattin nahr. Ada laki-laki yang di tengah sungai dan ada laki-laki yang di pinggir sungai, rajulun baina yadai hijaratun, yang di pinggir laki-laki itu bawa batu. Kemudian dikatakan di sini apa? Fa aqbala rajulul ladzi fi an-nahar. Maka laki-laki yang di tengah sungai berusaha berenang ke pinggir. Fa idza arada ay yakhruja ramar rajulu bi hajarin fihi. Maka begitu sampai pinggir, maka orang yang sudah di pinggir bawa batu nimpukin. Ditimpukin. Waradda haitsu kana, kemudian dia berusaha untuk menghindar gitu kan. Wa ja'ala kullama ja'a liyakhruja ramiya fihi bihajarin. Kemudian sampai tengah lagi, balik lagi, bandemi lagi, balik lagi, bandemi lagi. Wa yarji'u kama kana, balik meneh. Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Yang kamu lihat orang yang di dalam sungai, yang berenang di atas sungai darah, di dalam sungai darah kemudian ditimpukin, itu adalah orang-orang yang makan riba. Syekh Ahmad Sahih rahimahullah berkata, inilah dalil dari Quran yang mengharamkan riba dengan sangat jelas. Quran dan Sunnah ini. Tafsirannya yang jelas tidak mengandung kemungkinan untuk diselewengkan. Artinya ini ayat yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Dikuatkan pula oleh hadis-hadis sahih dalam pengharamannya. Allah mengancam pemakan riba dengan ancaman yang keras, yaitu perang terhadap Allah. Perang melawan Allah dan Rasulnya, mengancam orang yang mengambil riba, banyak maupun sedikitnya. Demikian pula perkataan sahabat tabi'in tentang wajibnya meminta taubat bagi yang mengambil riba dan wajibnya membunuh mereka jika tidak mau bertaubat. Semua ini menunjukkan dalamnya pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Quran yang berisi ancaman riba. Ini berlaku bagi yang mengambil riba tanpa menghalalkannya. Jadi dia tahu haram tapi ditabrak, itu aja hukumannya sampai seperti itu. Adapun bagi orang yang menghalalkan keharaman riba dalam kitabnya yang disampaikan melalui lisan nabinya, dan larangan ini sudah sangat masuk dalam agama, maka tidak ragu bagi muslim seperti itu bahwa dia orang yang murtad. Jadi orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu murtad. Keluar dari Islam. Lihatlah wahai kaum muslimin, ke seluruh negara-negara Islam di penjuru dunia, sungguh mereka telah membuat aturan kafir yang terlaknat, undang-undang yang berpegang dan mencontoh negara barat, Eropa yang membolehkan dengan jelas keharaman riba. Maka pembolehan dengan ucapan dan jiwa orang yang membuat undang-undang ini menipu dan bermain-main dengan kebenaran keharaman Allah dengan menyebut riba sebagai faidah dan bunga. Dikasih nama-nama yang lain. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah tidaklah mengancam sebuah kemaksiatan dengan peperangan kecuali masalah riba, maka lihatlah dirimu, umatmu, dan agamamu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.